Wondering if thousands of miles away, the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. 'Cause when you have your morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu bahagia ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas mengapa mengatur keuangan itu menjadi penting. Atau apa sih alasan-alasan kenapa kita budgeting? Nah, yang pertama adalah membiasakan hidup teratur. Kebiasaan buruk adalah ketika hidup kita atau sesuatu hal itu tidak teratur. Dan seperti teman-teman dan kita semua tahu ya, mengumpulkan uang itu sulit dong. Tetapi kalau membelanjakannya itu sangat gampang. Oke, yang kedua adalah hidup hemat. Tidaklah mudah untuk hidup hemat bukan? Hidup hemat bukan berarti kita tidak membelanjakan uang kita. Hidup hemat dapat terwujud jika kamu terbiasa mengatur keuangan. Nah, kita harus membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Membedakan kebutuhan dan keinginan itu sangatlah penting. Oke, yang ketiga adalah membuat kita selalu tenang. Memiliki uang yang cukup membuat hidup kita tenang. Jika mengatur keuangan, kita dapat merencanakan pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan uang lebih leluasa. Karena adanya pembagian yang jelas pada saat budgeting. Dan yang terakhir adalah melatih kita untuk menabung. Menabung itu perlu usaha yang luar biasa ya. Dan menabung itu tidaklah mudah. Kita harus berusaha untuk memiliki tabungan. Dengan kita mengatur keuangan, maka kita akan memiliki catatan pengeluaran yang jelas. Sehingga kita dapat menyisihkan sebagian uang kita untuk ditabung. Kalau teman-teman gimana nih? Udah budgeting bulan Juli belum? Yuk kita sama-sama ya. Kita harus tetap semangat supaya kita dapat mengatur keuangan kita dan keuangan keluarga kita menjadi semakin sehat, semakin stabil. Pada poin kedua aku bilang kita harus membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Dan itu menurut aku lumayan sulit juga sih. Kadang-kadang kalau kita scrolling e-commerce kayak gitu ya, kita merasa semua barang itu memang kita butuhkan. Padahal sebetulnya kalau dipikir-pikir lagi, mungkin itu hanya sekedar keinginan saja. Mungkin tips-tips berikut bisa membantu teman-teman ya. Bagaimana sih kita bisa membedakan apakah suatu barang itu keinginan atau suatu kebutuhan. Yang pertama kita bisa tanyakan nih pada diri kita sendiri 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kita butuh barang itu? Terus gimana kalau kita nggak beli barang itu? Dan yang ketiga, adakah barang pengganti yang bisa mengganti barang itu? Yang kedua, mengerti kebutuhan manusia. Kan kebutuhan manusia itu ada 3. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Oke, yang ketiga adalah mencatat semua pengeluaran. Dengan mencatat semua pengeluaran, kita bisa tahu uang kita itu dihabiskan untuk apa saja. Next, kita bisa membuat tabel kebutuhan versus keinginan. Kita bisa tanya diri kita sendiri, apakah kita masih bisa hidup tanpa barang tersebut? Kemudian kita ulangi terus-menerus pertanyaan itu. Semoga tips-tips tadi bisa membantu teman-teman ya, bagaimana cara membedakan kebutuhan dan keinginan. Oke, kita kembali ke videonya bahwa kali ini aku menuliskan budgeting untuk bulan Juli. Nah, aku membagi anggaran menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah pengeluaran bulanan yang terdiri dari listrik, pulsa, iuran sampah, dan skincare. Kemudian yang kedua pengeluaran yang aku keluarkan untuk 1 minggu. Terdiri dari food and groceries, jajan, weekend, dan eating out. Jumlahnya 600.000. Jadi setiap minggunya aku hanya mengelola 600.000 rupiah. Next untuk sinking fund, bulan ini aku alokasikan untuk dana darurat, kitchen set, dana Idul Fitri,
dan untuk vacuum cleaner karena aku ingin beli vacuum cleaner. Nah, untuk dana darurat ini aku alokasikan 200.000. Sedangkan untuk Idul Fitri sama 200.000. Untuk kitchen set masih sama 100.000 dan untuk vacuum cleaner 50.000. By the way, aku tuh jadi tambah semangat dengan melihat video-video budgeting yang ada di YouTube. Sangat menginspirasi dan sangat memotivasi. Makanya aku sekarang jadi semangat untuk melakukan budgeting tiap bulan, kemudian menabung sedikit demi sedikit, ya berkat sharingnya teman-teman di YouTube. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel aku ya dengan menonton video sederhana dari aku. Pokoknya sekali lagi terima kasih. Hanya Allah yang akan membalas kebaikan dari teman-teman semuanya. Nah, ini budgetingnya sudah hampir selesai. Aku tambahkan kertas-kertas yang aku sobek-sobek kayak gini ya Mom. Karena aku ini terus terang aja gak bisa ngegambar. Jadi aku hias-hiasnya ya seperti ini aja. Yang penting kegiatan ini tuh membuat aku sangat senang, sangat happy gitu ya. Jadi aku enjoy mengerjakannya. Aku di sini juga menuliskan sebuah quote yang isinya kurang lebih seperti ini. Mengatur keuangan memberi kamu kesempatan untuk merancang masa depanmu, sehingga kamu bisa jadi apapun yang kamu mau. Dalam mengatur keuangan ini tentunya kita akan dihadapkan dengan mungkin kesulitan-kesulitan atau masalah atau juga mungkin ujian. Jadi kita harus tetap istiqomah, kita harus tetap berusaha dan setelah berusaha doa baru kita tawakal. Insya Allah Allah akan memberikan kekuatan bagi kita semua ya. Yang penting kita niatkan memang betul-betul untuk mengatur keuangan, untuk bisa berhemat demi keluarga ya, demi kestabilan keluarga. Kita tidak banyak berhutang. Walaupun kita misalkan suatu saat gagal atau keuangan kita over budget atau sampai boncos nggak apa-apa. Tetap kemudian bulan depannya kita coba lagi dan coba lagi. Sekian dulu ya video dari aku kali ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.